Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khotijah di sini mewakili kelompok 6 akan membahas tentang aspek pada penilaian dan evaluasi UPD. Pada tahap penilaian, pembelajaran dan evaluasi adalah tahap penting. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman siswa. Dalam penilaian pemahaman UPD terdapat 6 rubrik penilaian. Dan kelompok kami akan membahas salah satu rubrik penilaian, yaitu kemampuan pengetahuan diri yang terdiri dari 5 aspek, yaitu sadar diri, 2 metakognitif, 3 penyesuaian diri sendiri, 4 reflektif, 5 bijak. 1. Sadar diri. Kesadaran diri adalah suatu kemampuan kognitif atau pengetahuan individu dalam memahami diri sendiri yang berkaitan dengan perasaan, afek, perilaku behavioral, dan pemikiran atau kognisi. Kesadaran diri memiliki 2 aspek, dengan aspek-aspek yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Kesadaran diri publik memiliki 3 aspek, yaitu aspek penampilan tentang cara individu dalam memandang dirinya yang terdapat pada tubuhnya sendiri. 2. Aspek tindakan atau perilaku, yaitu kemampuan individu dalam memberikan respon terhadap stimulus. 3. Aspek percakapan, yaitu proses komunikasi antar pribadi yang melibatkan komunikator dan komunikan secara verbal dan non-verbal yang saling memberikan pengaruh. 2. Kesadaran diri pribadi memiliki 3 aspek, yaitu 1. Aspek pikiran yang merupakan suatu bahasa yang didasarkan pada proses kognitif yang saling terkait dan digunakan untuk memahami dunia. 2. Aspek emosi, yaitu kemampuan untuk mempersepsikan emosi, memahami, dan membangkitkan emosi, sehingga membantu dalam meningkatkan perkembangan emosional dan intelektual. 3. Aspek sikap, yaitu kemampuan individu dalam mengevaluasi seseorang, perilaku, kepercayaan, atau konsep tertentu. 2. Metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif, yaitu kesadaran peserta didik dalam menggunakan pemikirannya untuk merencanakan, mengontrol, dan menilai terhadap proses belajar. Metakognitif akan mendorong kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan pengembangan keterampilan berpikir lebih tinggi. Metakognitif dibagi menjadi 2, yaitu kesadaran metakognitif dan pengetahuan metakognitif. Kesadaran metakognitif berkembang hanya sekedar pengetahuan, yaitu keterampilan dalam memecahkan masalah dengan berpikir tingkat tinggi. Contoh kesadaran metakognitif yaitu kemampuan melakukan refleksi, memahami, dan mengontrol pembelajaran. Kedua, pengetahuan metakognitif terdiri atas pengetahuan untuk mencari informasi atas sumber informasi yang dibutuhkan sebagai usaha dari tugas yang diberikan, pengetahuan mengenai pendapat pribadi terhadap tugas yang diberikan, dan pengetahuan mengenai kapan serta mengapa menggunakan strategi tersebut dalam memecahkan suatu masalah. 3. Aspek penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dengan kondisi lingkungan. Penyesuaian diri adalah perilaku alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungannya lebih sesuai dengan lingkungannya. Penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang. 1. Penyesuaian diri sebagai adaptasi. 2. Penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. 3. Penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri adalah 1. Relation, 2. Dependency, 3. Hostility, 4. Productivity, 5. Withdrawal. Penyesuaian diri merupakan salah satu kriteria penilaian dalam pengetahuan diri. Adanya bentuk penyesuaian diri peserta didik dengan bentuk dan materi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung ketercapaian hasil belajar. Kemampuan berpikir reflektif adalah kecakapan berpikir siswa untuk mengaitkan pemahaman pengetahuan sebelumnya dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah dengan pertimbangan hati-hati untuk membuat kesimpulan. Terdapat 5 komponen yang berkenaan dengan kemampuan berpikir reflektif, yaitu merasakan dan mengidentifikasi masalah, 2. Membatasi dan merumuskan masalah, 3. Mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi pemecahan masalah, 4. Mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, 5. Melakukan tes atau menguji solusi pemecahan masalah. Kemampuan pengetahuan diri yang terakhir yaitu 5. Kebijaksanaan atau bijak.
Kebijaksanaan adalah kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman, pengetahuan bersamaan dengan pengintegrasian pikiran, perasaan, dan tingkah laku, serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri dalam menilai dan memutuskan suatu masalah, sehingga tercipta keharmonisan antara individu dan lingkungan. Ada 3 faktor karakteristik kebijaksanaan pada remaja, yaitu berpikir cerdas, kepribadian positif, 3 keterandalan dalam bertindak. Butir yang paling berkontribusi dalam faktor berpikir cerdas adalah hati-hati dalam bertindak. Selanjutnya, butir yang paling berkontribusi dalam faktor kepribadian positif adalah setia. Terakhir, butir yang paling berkontribusi dari faktor keterandalan dalam bertindak adalah mampu mengemukakan pendapat dan berkomunikasi. Orang yang bijaksana ini harus mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dapat bertindak secara hati-hati atau waspada, setia atau loyal khususnya terhadap apa yang diyakininya benar, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui komunikasi. Demikian tadi 5 aspek dalam kemampuan pengetahuan diri. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.